Halo teman-teman semua, balik lagi bersama Story 3M dalam kelanjutan alur cerita manhwa yang berjudul Penyihir Jarak Dekat Terkuat. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Pada chapter sebelumnya, Luin dan Miguel memulai pertarungan mereka dalam ujian praktek hari terakhir, yaitu pertarungan 1 lawan 1. Luin sendiri merasa curiga jika Miguel telah menggunakan obat-obatan ilegal, namun ia masih belum bisa memberitahu wasit karena dirinya tidak memiliki bukti. Setelah beberapa kali melakukan pertarungan, Luin akhirnya menyadari jika Miguel telah menggunakan Burning Flower yang membuatnya terlihat mencurigakan. Karena Luin telah menemukan bukti bahwa Miguel telah menggunakan obat itu, Luin memutuskan untuk mulai menyerang balik Miguel. Hanya dalam beberapa gerakan saja, Luin bisa menangkis dan menghancurkan semua serangan Miguel hingga membuatnya telah mencapai tempatnya Miguel. Luin memberitahu Miguel jika sebaiknya dia bersiap, karena sentilan yang akan ia gunakan pada Miguel mungkin akan terasa sangat sakit. Setelah mengumpulkan kekuatan dan melapisi sentilannya menggunakan sihir api, Luin langsung melancarkan sentilannya hingga membuat dampak yang sangat kuat. Para penonton yang melihat serangan Luin barusan yang memiliki dampak kerusakan yang sangat dahsyat tentunya jadi sangat terkejut dan hampir tidak percaya dengan apa yang barusan mereka lihat. Sentilan Luin yang dilapisi dengan sihir api tentunya bukan hal yang bisa diremehkan begitu saja. Tapi sepertinya Luin tidak merasa senang dengan apa yang dilihatnya. Benar saja, Miguel terlihat masih tertawa seperti orang gila karena seseorang yang telah meminum obat Burning Flower tidak akan merasakan rasa sakit dan mereka akan terus masuk ke dalam status berserker. Miguel mengatakan jika sentilan Luin barusan bukanlah apa-apa baginya dan ia tidak merasakan rasa sakit sama sekali. Tapi tentu saja, Luin tidak akan membiarkan samsak tinjunya mengoceh terus dan Luin melanjutkan pukulannya. Tak hanya sekali saja, Luin masih terus melanjutkan pukulannya berulang kali karena jarang-jarang ia bisa mendapatkan samsak tinju manusia. Tapi sepertinya Miguel sendiri tampaknya tidak memberikan respon sakit sama sekali. Setelah dipukuli berulang kali oleh Luin, Miguel masih saja tertawa sambil mengatakan jika Luin tidak akan bisa menang melawan dirinya dengan tinjunya yang tidak memiliki rasa sakit sama sekali. Luin berpikir jika situasi ini sudah mulai tidak masuk akal karena Miguel masih bisa sadar setelah dipukuli berulang kali dan ia merasa jika Miguel pasti akan mati jika dirinya terus memberikan pukulan seperti tadi. Karena Luin merasa jika Miguel sudah tidak bisa bergerak lagi dan akan berbahaya jika dirinya terus memukulinya, Luin memutuskan untuk menggunakan sihir binding tray. Luin memutuskan untuk mengakhiri pertarungannya dengan Miguel dan melaporkannya pada wasit ujian jika Miguel telah melakukan kecurangan dengan mengkonsumsi obat-obatan terlarang sebelum ujian. Wasit menanyakan apakah Luin yakin jika Miguel telah menggunakan obat-obatan terlarang, karena jika Luin berbohong dengan menuduh Miguel berbuat curang, itu akan membuat Luin sendiri yang terkena diskualifikasi. Luin mengatakan jika dirinya sangat yakin dengan laporannya karena ia menduga bahwa ada seseorang yang mampu membuat obat yang tidak bisa terdeteksi sewaktu tes sebelum pertandingan. Jika tidak seperti itu, maka Luin memiliki dugaan lain bahwa ada seseorang yang menutup mata atas pelanggaran yang dilakukan oleh Miguel dan wasit menanyakan apa maksudnya. Luin memberitahu jika ada seseorang yang bisa menangani berbagai bahan obat-obatan langka dengan sesuka hati dan menjalankan tes sebelum pertandingannya. Luin bermaksud memberitahu wasit bahwa hanya ada satu orang di Akademi Sihir Ignite yang bisa melakukan hal seperti itu, dan wasit itu langsung paham dengan siapa yang dimaksud oleh Luin. Luin kemudian mengatakan bukankah Profesor Elric adalah pamannya Miguel, dan wasit jadinya ikutan curiga pada Elric karena memiliki hubungan dekat dengan Miguel.
Mendengar jika Lewin sedang melaporkan dirinya dan Michael pada wasit, membuat Eric jadinya langsung turun lapangan sambil mengatakan jika Lewin sedang berbicara omong kosong. Eric sangat marah karena Lewin tiba-tiba menuduh Michael telah menggunakan obat-obatan terlarang sebelum ujian, dan dirinya juga dituduh sebagai orang yang pura-pura tidak tahu perbuatan itu. Lewin mengatakan jika ucapannya barusan itu bukanlah omong kosong, karena ia sudah cukup lama bertarung dengan Michael, dan dirinya juga telah memiliki cukup bukti untuk melaporkannya. Tapi Eric masih mencoba pura-pura tidak tahu. Eric kemudian menantang agar Lewin melakukan tes obat untuk membuktikan omongannya. Tapi Lewin mengatakan tidak perlu karena dirinya tahu bahwa profesor telah menggunakan eliksir spesial untuk menyembunyikan gejalanya. Eric dengan gugup menanyakan apa yang sedang Lewin rencanakan karena katanya Lewin telah memiliki bukti untuk melaporkan dirinya dan Michael. Lewin mengatakan jika cara untuk menunjukkan buktinya sangatlah mudah, karena Lewin sendiri barusan sudah mengatakan jika ia sudah bertarung dengan Michael cukup lama, jadi ia akan menunjukkannya. Lewin kemudian sekali lagi mengumpulkan kekuatan untuk menggunakan sentilan atau jentikan jarinya tadi yang telah dilapisi dengan sihir untuk menyerang Michael. Dan terlihat jika jentikan jari Lewin bisa dengan mudah menghancurkan sebuah pohon yang cukup besar. Lewin memberitahu Profesor Eric jika sentilannya barusan itu bisa dengan mudah menghancurkan sebuah pohon yang cukup besar, dan sentilannya itu juga adalah serangan yang ia gunakan pada Michael. Meski Michael memiliki jumlah sihir yang lebih banyak dibandingkan murid biasa karena latihannya, tapi Lewin curiga ketika Michael masih bisa sadar dan tertawa setelah diserang seperti itu. Dalam kondisinya saat ini, Lewin yakin jika tengkorak Michael pastinya sudah goyang dan setidaknya ada 4 tulang rusuk yang patah. Tapi Michael sendiri masih tertawa seolah-olah dia tidak merasakan sakit apapun. Setelah memukul Michael berulang kali, Michael juga masih tertawa seperti orang gila. Dan seharusnya hal ini sudah cukup sebagai bukti, jadi sebaiknya Profesor Eric mengakui perbuatannya saja. Mendengar penjelasan Lewin yang masuk akal terkait dengan kondisi Michael saat ini, tentunya itu membuat Dekan Akademi langsung marah dan memanggil Profesor Eric. Melihat dari aura yang dikeluarkan oleh Dekan Akademi saja, kita tahu bahwa Tyron Ignat sudah tidak bisa mentoleransi perbuatan Profesor Eric yang menggunakan muridnya sebagai bahan percobaan. Tyron mengatakan jika Profesor Eric sepertinya sudah kelewatan berani dalam melakukan tindakan yang tidak terpuji seperti itu ketika mereka sedang melaksanakan ujian yang sakral, dan ia ingin agar Eric segera mengikutinya ke kantornya. Eric yang sudah tidak bisa membela dirinya tentunya sudah tahu jika dirinya akan segera tamat setelah ketahuan melakukan tindakan yang sangat dibenci oleh Dekan Akademi. Setelah insiden itu, tes keempat berakhir bagaikan badai karena Eric telah dipecat dan Michael juga telah dikeluarkan dari akademi, serta korupsi keluarga Garihir juga terbongkar dan diungkapkan ke publik. Kabar tentang Eric yang dipecat dan terungkapnya keburukan keluarga Garihir jadinya menyebar begitu cepat, dan Lewin menjadi sosok yang dibicarakan karena dialah awal mula dari kehancuran keluarga Garihir. Lewin sendiri sekarang memiliki julukan baru di antara para murid akademi, dan ia juga sekarang mendapatkan kesempatan untuk bertemu langsung dengan Dekan Akademi. Karena ruangan Dekan Akademi sepertinya sangatlah spesial, Lewin sepertinya diharuskan untuk masuk ruangan dekan melalui sebuah mantra teleportasi. Lewin sendiri penasaran apa yang akan Dekan Akademi bicarakan dengannya, karena Dekan Akademi sendiri yang memanggilnya untuk melakukan pertemuan. Lewin menduga bahwa Dekan Akademi ingin membicarakan soal insiden sebelumnya, karena hanya dirinya sendiri yang menyadari bahwa Michael telah menggunakan obat-obatan terlarang, serta menebak jika Profesor Eric yang terlibat di dalamnya. Namun setelah diteleportasi, Lewin sangat terkejut ketika melihat pemandangan alam yang terlihat sama persis dengan wilayah Ardell. Namun di tengah hamparan rumput yang luas, terdapat satu kursi yang terlihat cukup megah.
Namun setelah dilihat lagi, Luwin menyadari jika tempat ini hanya sekilas mirip dengan tempat asalnya, meskipun ada sedikit yang berbeda. Selain itu, Luwin menyadari jika kursi yang ada di depannya ini adalah Throne of Theron, di mana raja dari para penyihir akan duduk di kursi itu, dan Luwin penasaran kenapa kursi itu ada di sini. Ketika Luwin sedang memperhatikan area di sekitar, Dekan Akademi mendatangi Luwin sambil menanyakan apa yang Luwin lihat sekarang, dan Luwin jadinya terkejut dengan kemunculan Dekan Akademi secara tiba-tiba. Sambil berjalan di tengah hutan, Tyron memberitahu Luwin bahwa tempat ini dibuat menggunakan Eye of Malerok, dan Tyron menanyakan apakah Luwin mengetahui soal Eye of Malerok, dan Luwin mengatakan jika ia pernah mendengarnya. Sebagai informasi, Malerok adalah ketua demon yang pertama kali menginvasi benua Valeria, yang memiliki kekuatan memaksa targetnya untuk melihat apa yang paling mereka inginkan, dan setelah kematiannya, sebagian tubuhnya dibuat menjadi artefak. Singkatnya, Tyron memberitahu bahwa Eye of Malerok menunjukkan dunia yang ingin seseorang lihat, dan dunia itu sendiri seharusnya mendekati dunia yang Luwin harapkan. Perkataan Tyron membuat Luwin menyadari jika dunia yang paling ia inginkan adalah untuk membangkitkan wilayah Ardell dan menjadi Archmage terbaik. Tyron menanyakan apakah Luwin tidak penasaran dengan dunia yang ingin Dekan Akademi lihat di istana ini, dan Luwin mengatakan jika ia juga ingin mengetahui apa yang Dekan Akademi lihat. Tyron memberitahu jika itu adalah dunia di mana para murid bersikap layaknya seorang murid dan penyihir bersikap layaknya seorang penyihir. Sebagai penjelasan agar tidak salah paham juga, meskipun dunia yang ditampilkan terlihat seperti dunia milik Luwin, tapi apa yang dilihat Tyron berbeda dengan Luwin. Ibaratkan dunia itu adalah sebuah kertas kosong, tapi diwarnai dengan impian orang yang melihatnya. Sebelum keluar dari Eye of Malerok, Luwin sekali lagi melihat ke belakang karena ia merasa ingin melihat dunia yang sebenarnya dirinya inginkan. Apa yang Luwin inginkan selama ini sepertinya cukup sederhana, di mana Luwin ingin agar dirinya diakui oleh teman-temannya di akademi dan menjadi lulusan terbaik yang membacakan pidato perpisahan. Setelah cukup puas, Luwin tersenyum dan memutuskan untuk keluar dari bayang-bayang dunia yang dia inginkan. Sebelum memulai pembicaraan, Dekan Akademi memberikan Luwin sebuah minuman karena dirinya ingin membicarakan sesuatu yang penting dengan Luwin. Jadi ia berharap agar Luwin bisa sedikit bersantai. Sambil mengamati Luwin, Dekan mengatakan jika tujuannya memanggil Luwin ke kantornya adalah karena dirinya memiliki sesuatu yang ingin ia tanyakan pada Luwin. Tyron mengatakan apakah Luwin mau menjawab pertanyaan sederhananya ini, dan Luwin mengatakan ia tidak masalah. Tyron kemudian menanyakan bagaimana Luwin bisa mendeteksi kalau Mikkel telah menggunakan obat Burning Flower di antara semua stimulan lainnya.